Shalom Bapak Ibu. Setelah mana yang ada lebih dahulu, ayam atau telur, sekarang saya akan kupas mengenai satu kisah lanjutannya Bapak Ibu. Sebelum telur menetas ini. Ketika Allah berbicara kepada akhir sejak dari awal ini ya. Aku memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Ini ada di Yesaya 46 ayat 10 Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bayangkan sejenak hari pertama penciptaan Adam. Tidak ada masa kanak-kanak, tidak ada sekolah, tidak ada masa remaja, tidak ada proses belajar berjalan, tidak ada masa pertumbuhan. Adam membuka matanya dan langsung berdiri, Bapak Ibu. Ia tidak pernah belajar mengucapkan kata-kata pertama ya. Kata pertamanya sudah sempurna. Ia tidak pernah belajar mengenal Allah. Wajah pertama yang dilihatnya adalah wajah Sang Pencipta. Ia tidak pernah bertanya, siapakah aku? Karena ia sadar, ia sudah berada di dalam tujuan Allah. Sungguh menakjubkan ya. Adam lahir dari debu, tetapi ia tidak hidup untuk debu, Bapak Ibu. Adam dibentuk dari tanah, tetapi dipanggil untuk berjalan bersama sorga, Bapak Ibu ya. Namun ada sesuatu yang lebih menakjubkan lagi. Jika Adam diciptakan dewasa, maka Kristus berbeda. Adam datang sebagai manusia dewasa, Kristus datang sebagai bayi. Adam turun ke dunia tanpa proses pertumbuhan. Kristus memilih menjalani seluruh proses pertumbuhan. Mengapa, Bapak Ibu? Karena Adam datang untuk memulai umat manusia, sedangkan Kristus datang justru untuk menebus umat manusia itu. Adam datang dari debu yang belum tercemar dosa ini ya. Kristus datang ke dunia yang sudah rusak oleh dosa. Adam menerima hidup, Kristus memberikan hidup. Adam berada di taman yang penuh dengan pohon kehidupan. Kristus justru mati di atas pohon kutuk, Bapak Ibu. Adam membuka pintu secara manusia, Kristus membuka pintu kekekalan. Dan disinilah kita menemukan sesuatu yang sangat indah, Bapak Ibu ya. Allah yang menciptakan Adam dewasa ternyata juga rela menjadi bayi di Bethlehem ya. Allah yang mampu menciptakan segala sesuatu seketika ternyata rela bertumbuh perlahan yang manusia sebagai manusia. Mengapa? Karena ia bukan hanya Tuhan atas tujuan, ia juga Tuhan atas proses, Bapak Ibu. Sebagian orang hidup terobsesi pada proses. Sebagian lagi hidup terobsesi pada hasil. Tetapi Allah adalah Tuhan atas keduanya. Kadang ia bekerja seperti Adam, seketika. Kadang ia bekerja seperti Yesus di Nazaret, 30 tahun di dalam kesunyian, Bapak Ibu. Ya, kadang ia bekerja seperti Laut Merah, ya, sekali terbelah. Kadang ia bekerja seperti Sungai Yordan, setapak demi setapak. Kadang ia bekerja seperti kilat. Kadang ia bekerja seperti fajar, tetapi keduanya berasal dari tangan yang sama, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, masalah terbesar manusia itu bukanlah tidak mengetahui masa depan ya Bapak Ibu ya. Masalah terbesar manusia itu adalah ingin mengetahui masa depan tanpa mempercayai Allah ini. Kita ingin melihat panen sebelum menanam. Kita ingin melihat akhir sebelum memulai. Dan kita ingin melihat seluruh peta sebelum melangkah, Bapak Ibu. Tetapi iman tidak bekerja demikian ya. Iman adalah mempercayai sang kartografer ketika peta belum diberikan. Nuh tidak melihat air bah ketika ia membangun bahtera, Bapak Ibu. Abraham tidak melihat bangsa yang besar ketika meninggalkan Ur. Yusuf tidak melihat istana ketika dijual sebagai budak nih ya.
Daud tidak melihat mahkota ketika bersembunyi di padang. Petrus tidak melihat gereja ketika melempar jala, tetapi Allah melihat semuanya, Bapak Ibu. Karena Allah hidup di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh waktu. Ia tidak menunggu hari esok, ia sudah ada di sana. Bayangkan seekor anak ayam yang masih berada di dalam telur. Ia mungkin berpikir, inilah seluruh dunia. Dinding cangkang itulah langitnya. Ruang sempit itulah alam semestanya. Gelap itulah kenyataannya. Namun induknya mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh anak ayam itu. Di luar cangkang ada dunia yang jauh lebih besar. Ada matahari, ada udara, ada padang rumput, ada kehidupan. Dan ketika waktu penetasan tiba, sesuatu yang tampak sebagai kehancuran ternyata adalah kelahiran. Retakan bukan akhir, retakan adalah awal. Pecah bukan kematian, pecah adalah kelahiran. Demikian pula di dalam kehidupan rohani, Bapak Ibu. Ada musim-musim ketika Allah mengizinkan cangkang kita retak, rencana kita retak, kesombongan kita retak, keamanan kita retak, impian kita retak, kenyamanan kita retak, dan kita menangis karena mengira hidup kita sudah hancur. Padahal seringkali Bapak Ibu, surga berkata, bukan hidupmu yang sedang hancur, duniamu yang terlalu kecil sedang dipecahkan. Itu. Ketika banyak orang yang baru mengenal kebesaran Allah setelah cangkangnya pecah, ya, betapa banyaknya orang yang baru tahu. Yusuf mengenal penyertaan Allah di penjara. Musa mengenal Allah di padang gurun, ya. Daniel mengenal kuasa Allah di gua singa. Sadrak, Mesak, dan Abednego mengenal kemuliaan Allah di dapur api. Paulus mengenal kecukupan kasih karunia di tengah duri di dalam daging. Dan Yohanes menerima kitab Wahyu ketika dibuang ke pulau Patmos, Bapak Ibu, ya. Kadang-kadang Allah tidak mengeluarkan kita dari masalah. Kadang-kadang Allah memperbesar kita melalui masalah ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada satu telur yang paling agung di dalam seluruh sejarah penebusan. Itu adalah kubur Yesus. Sebuah ruang waktu yang tertutup, gelap, sunyi, dingin, tampak seperti akhir. Murid-murid menangis, iblis bersukacita, mereka merayakan kemenangan, tetapi mereka tidak tahu bahwa kubur itu hanyalah cangkang sementara. Pada pagi hari yang ketiga, batu terguling, kubur terbuka, maut dikalahkan, dan kehidupan keluar dari tempat kematian. Apa yang tampak seperti akhir ternyata adalah permulaan. Apa yang tampak seperti kekalahan ternyata adalah kemenangan. Dan apa yang tampak seperti telur kematian ternyata sedang menetaskan kebangkitan, Bapak Ibu. Mungkin hari ini engkau sedang berada di dalam musim retakan, ya. Doa-doa yang belum terjawab, harapan yang tertunda, pergumulan yang berkepanjangan, tubuh yang lelah, air mata yang tersembunyi. Jangan takut. Sebab Allah tidak pernah kehilangan kendali atas proses yang sedang berlangsung. Anak ayam tidak memahami mengapa cangkangnya pecah, tetapi induknya memahami. Demikian pula engkau mungkin belum memahami jalan Tuhan, tetapi Tuhan memahami dan cukup, karena keselamatan kita tidak bergantung kepada pengertian kita. Keselamatan kita bergantung kepada kesetiaannya ini. Suatu hari nanti, ketika seluruh sejarah selesai ditulis, ketika langit yang lama dan bumi yang lama berlalu, dan ketika Yerusalem baru turun dari sorga, ketika maut tidak ada lagi, dan ketika air mata dihapuskan, ketika iman berubah menjadi penglihatan, ketika pengharapan berubah menjadi kenyataan, kita akan melihat sesuatu yang menakjubkan. Tidak ada satu retakan pun yang sia-sia, tidak ada satu air mata pun yang terbuang, tidak ada satu penderitaan pun yang tidak dipakai Allah, tidak ada satu musim gelap pun yang tidak menghasilkan kemuliaan.
Lalu kita akan berkata, sekarang aku mengerti. Cangkang itu harus pecah, telur itu harus menetas, proses itu harus terjadi. Karena Allah yang sedang membawa aku menuju tujuan yang telah Ia lihat sejak semula. Dan ketika hari itu tiba, kita akan menyembah Dia yang duduk di atas tahta. Dia yang melihat akhir sejak awal. Dia yang memegang waktu di tangannya. Dia yang menciptakan Adam dari debu. Dia yang bangkit dari kubur. Dia yang akan datang kembali di dalam kemuliaan Yesus Kristus, Anak domba dan Raja segala raja, yang kepadanya segala hormat, kemuliaan, kuasa, dan kerajaan sampai selama-lamanya. Amin.